Ada orang yang stres karena saham turun 5%. Ada juga yang bingung besok makan apa. Tapi rasa cemas itu tetap nyata apapun levelnya. Tonton video ini dan temukan 10 cara menjaga kewarasan saat ekonomi membuat hidup terasa sesak. Kadang senyum yang kita tunjukkan hanyalah selimut tipis untuk menutupi kelelahan yang lama terpendam. Bukan karena kita lemah, tapi karena terlalu sering memikul semuanya sendiri dalam diam, dalam sunyi. Menurut survei, 59% masyarakat Indonesia mengalami tekanan mental akibat masalah keuangan yang berkepanjangan. Ini bukan hanya cerita 1-2 orang, tapi potret kelelahan kolektif yang diam-diam menggerogoti jiwa banyak orang. Sekarang, yuk kita telusuri 10 cara untuk menjaga pikiran tetap waras di tengah tekanan ekonomi yang terus menghimpit. Yang pertama, atur keuangan dengan bijak. Beberapa waktu lalu, saya pernah duduk bersama seorang sahabat yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ia tidak panik, tidak pula menyalahkan keadaan. Yang ia lakukan pertama kali justru membuka catatan keuangannya. "Aku tidak ingin kehilangan kendali hanya karena kehilangan pemasukan," katanya dengan tenang. Dari situ saya belajar bahwa mengatur keuangan bukan soal angka, tapi soal menjaga kewarasan. Saat kita tahu kemana uang pergi dan dari mana bisa datang lagi, hati terasa lebih aman, bukan karena segalanya pasti, tapi karena kita memilih untuk sadar. Seperti kata Benjamin Franklin, jangan sia-siakan sedikit pun sebab itu adalah awal dari kelimpahan. Dan saya percaya saat kamu mulai mencatat, merapikan, dan bersiap, itu adalah bentuk cinta kepada dirimu sendiri. Yang kedua, tetap terhubung dengan orang lain. Ada satu masa dalam hidup saat ketika segalanya terasa begitu datar. Saya merasa sudah bekerja keras, sudah melakukan semua yang saya bisa, tapi hasilnya begitu-begitu saja, seperti berjalan di tempat. Tidak ada kemajuan yang berarti, hanya rutinitas yang makin hari makin melelahkan. Dan di tengah perasaan itu, saya mulai menarik diri, merasa tidak ada yang bisa benar-benar mengerti. Hingga suatu malam, seorang teman saya tiba-tiba mengirim pesan singkat. Tidak berisi solusi, tidak juga nasihat, hanya kalimat sederhana. "Kalau mau cerita, aku siap dengar." Saat akhirnya saya memilih membalas dan mulai bercerita, saya kaget sendiri. Rasanya seperti membuka jendela di ruangan yang lama tertutup. Ada udara baru yang masuk. Bukan karena masalah saya langsung selesai, tapi karena saya tidak lagi merasa sendirian. Dari situ saya sadar, terhubung dengan orang lain bukan soal mencari jawaban, tapi soal memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Kadang kamu tidak butuh solusi, kamu hanya butuh didengar, dipahami, dan diingatkan bahwa kamu masih manusia yang berhak lelah dan tetap pantas diperjuangkan. Mungkin kamu pernah merasa seperti itu, merasa hidup berjalan lambat, bahkan nyaris tidak bergerak, tapi cobalah untuk tidak melaluinya sendirian. Sebab seringkali kekuatan untuk bangkit muncul saat ada tangan yang menggenggam meski hanya lewat kata-kata yang tulus. Yang ketiga, kelola stres dengan teknik relaksasi. Salah satu pemikir yang selalu saya kagumi adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai filsuf stoik. Di tengah kekuasaan dan tekanan yang besar, ia menulis kalimat yang sangat sederhana namun dalam. "Kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu." Kalimat itu mengingatkan saya bahwa terkadang pertempuran terbesar bukan terjadi di luar, tapi di dalam kepalamu sendiri. Saya teringat masa ketika tekanan hidup datang bertubi-tubi, mulai dari pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, semuanya terasa seperti mendesak dari segala arah. Saat itu, saya mulai membaca lagi catatan-catatan para pemikir stoik. Mereka tidak mengajarkan untuk menghindar dari masalah, tapi untuk menata reaksi terhadapnya. Dan dari sanalah saya mulai belajar teknik-teknik sederhana, duduk dalam diam, menarik napas perlahan, dan memberi ruang bagi pikiran untuk tenang. Ada seorang pakar pikiran pernah menulis, ia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara hidup. Saya percaya untuk menemukan alasan itu, kamu perlu jeda, kamu perlu hening. Teknik relaksasi bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk membuka ulang kesadaranmu terhadap apa yang benar-benar penting. Jika kamu belum terbiasa dengan meditasi atau latihan pernapasan, tapi bayangkan ini sebagai bentuk perhatian yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk tetap utuh,
Karena saat pikiranmu tenang, pilihan-pilihan hidupmu akan lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah perubahan yang sehat bisa mulai tumbuh. Yang keempat, jaga pola hidup sehat. Ada seorang tetangga saya, pekerja keras dan tangguh. Ia selalu pulang larut malam, makan seadanya, tidur pun sering terganggu karena lembur. Awalnya ia merasa semua itu bisa ditahan demi tanggung jawab dan pencapaian. Tapi perlahan tubuhnya mulai memberontak, mulai mudah sakit, gampang marah, dan sulit fokus. Hingga akhirnya ia mengalami kelelahan mental yang membuatnya benar-benar berhenti sejenak. Saat mulai pulih, ia membagikan satu kalimat yang terus saya ingat sampai hari ini. Ternyata menjaga tubuh adalah cara paling sederhana untuk menjaga pikiran tetap waras. Sejak itu ia mulai berjalan pagi setiap hari, mengganti cemilan cepat saji dengan buah, dan memberi waktu tidur yang cukup bagi tubuhnya. Bukan perubahan besar, tapi dampaknya terasa luar biasa. Saya jadi berpikir dalam hidup ini seringkali kita rela mengorbankan tubuh demi mengejar target. Tapi kita lupa tubuh yang sehat bukan sekedar alat, ia adalah rumah bagi pikiran dan jiwa. Tanpa rumah yang kuat, kita mudah goyah. Jika kamu juga pernah merasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, coba perhatikan pola hidupmu karena jawabannya bukan di luar, tapi di cara kamu memperlakukan tubuhmu sendiri. Sekarang, mari belajar dari kisah ini bahwa mencintai diri sendiri dimulai dari hal yang paling mendasar, makan dengan sadar, tidur dengan cukup, dan bergerak dengan kasih. Karena tubuhmu bukan penghalang menuju sukses, tapi pondasi untuk menjalaninya. Yang kelima, hindari konsumsi alkohol dan rokok. Dalam buku Atomic Habit karya James Clear, ada satu kutipan yang melekat kuat dalam pikiran saya. Setiap tindakan yang kamu ambil adalah suara untuk jenis orang seperti apa yang ingin kamu yakini. Kalimat itu bukan sekedar motivasi atau cermin, karena setiap kali kamu memilih sesuatu, bahkan hal kecil sekalipun, kamu sedang memperkuat identitasmu. Saya punya teman yang sedang berusaha lepas dari rokok, bukan karena dia tidak tahu resikonya, tapi karena rokok menjadi teman saat stres datang. Ia bilang rasanya seperti pelarian paling cepat ketika dunia terlalu bising. Tapi setelah ia membaca bagian buku tadi, ia mulai mengubah sudut pandangnya. Ia berhenti fokus pada berhenti merokok dan mulai membangun identitas baru. Ia berkata, saya adalah orang yang menjaga tubuh dan pikiran dengan baik. Perubahan itu tidak instan, tapi setiap kali ia berhasil menahan satu insting rokok, ia merasa seperti sedang memilih versi dirinya yang lebih kuat. Dan lama-kelamaan, ia percaya bahwa ia memang layak hidup dengan lebih sehat, bukan hanya bebas dari rokok, tapi juga lebih damai. Saya ingin mengajak kamu merenung dalam momen-momen tertekan, kemana kamu biasanya lari? Apakah ke hal-hal yang sesaat menenangkan, tapi justru menjauhkanmu dari versi terbaikmu? Karena hidup bukan hanya tentang meredakan stres, tapi juga tentang membangun kebiasaan yang mencerminkan siapa dirimu. Kalau hari ini kamu ingin lebih sehat, lebih sadar, lebih tenang, langkah pertama adalah tidak lagi memilih pelarian, tapi keberanian untuk menghadapi dan merawat dirimu dengan penuh kasih. Yang keenam, tetapkan tujuan yang realistis. Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, pernah berkata, mulailah dengan tujuan akhir dalam pikiran. Karena jika tangga yang kita panjat bersandar pada tembok yang salah, setiap langkah hanya membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Saya terdiam lama ketika membaca kutipan itu, karena dalam hidup kita seringkali sibuk berlari mengejar sesuatu yang tampaknya besar, tapi saat dicapai justru membuat kita bertanya, untuk apa semua ini? Saya pernah berbicara dengan seorang sahabat yang merasa sangat lelah. Ia memiliki ambisi besar, ingin punya bisnis, rumah, kendaraan, dan tabungan ratusan juta. Namun setiap kali ia melangkah, langkahnya tidak pernah terasa cukup. Targetnya terlalu tinggi untuk waktu dan kondisinya saat ini, dan setiap kegagalan kecil membuatnya merasa semakin jauh dari tujuan. Akhirnya ia mulai mengubah pendekatannya. Ia berkata, saya tidak mengubah impian saya, tapi saya mulai menyusun ulang tangga saya, satu demi satu, realistis, tapi tetap berarti. Ia menetapkan tujuan jangka pendek yang masuk akal, seperti menyisihkan 5% dari penghasilannya setiap bulan, menyelesaikan satu pelatihan daring, membangun jaringan bisnis kecil di lingkungan sekitarnya. Dari sana semangatnya tidak lagi padam karena kelelahan, tapi menyala karena konsistensi. Ia merasa lebih terarah, lebih jernih, dan lebih damai. Karena seperti yang dikatakan Stephen Covey, hidup bukan soal seberapa cepat kita naik,
Tapi apakah kita sedang memanjat ke arah yang benar? Coba kamu pikirkan sejenak. Apakah selama ini kamu sudah benar-benar tahu kemana arah hidupmu? Ataukah kamu justru sedang mendaki terlalu tinggi tanpa pondasi yang kuat dan membiarkan lelah merenggut semangatmu di tengah jalan? Menetapkan tujuan yang realistis bukan soal mengecilkan cita-cita, tapi cara cerdas agar kamu bisa sampai tanpa harus tersesat. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah tujuan yang aku kejar saat ini benar-benar sesuai dengan nilainya? Atau hanya karena dorongan ingin cepat sampai? Karena saat kamu memilih arah yang sesuai dengan hidupmu, setiap langkah kecil sekalipun akan terasa bermakna. Yang ketujuh, luangkan waktu untuk diri sendiri. Ada satu pemikiran dari Chad Chang yang selalu saya ingat. Ia berkata, siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terbangun. Kalimat itu terasa sederhana, tapi jika kamu resapi, ia mengandung pesan yang dalam bahwa kadang satu-satunya cara untuk menemukan kejelasan bukan dengan berlari, tapi dengan berhenti dan kembali ke dalam diri. Saya pernah berada di fase hidup di mana semuanya terasa sibuk, jadwal padat, target bertumpuk, dan setiap minggu berlalu tanpa jeda. Awalnya saya bangga bisa terus produktif, tapi lama-lama saya sadar saya mulai kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan rasa. Hidup terasa seperti mesin yang bekerja tanpa jiwa. Saat itulah saya mulai mencoba meluangkan waktu untuk hal-hal sederhana, seperti menulis, berjalan pagi tanpa tergesa, atau sekedar duduk sendiri mendengarkan suara alam. Ternyata dari momen-momen sunyi itu, saya mulai mengenali lagi apa yang saya suka, apa yang saya rindukan, dan siapa saya yang sebenarnya. Banyak dari kita mengira bahwa waktu untuk diri sendiri adalah kemewahan. Padahal itu adalah kebutuhan. Karena bagaimana kamu bisa memberi dengan penuh jika dirimu sendiri tidak pernah benar-benar terisi? Saya ingin mengajak kamu merenung, kapan terakhir kali kamu menyapa dirimu sendiri dengan tenang? Kapan kamu membiarkan diri menikmati sesuatu tanpa merasa bersalah? Meluangkan waktu untuk diri bukan tanda egois. Itu cara paling jujur untuk menjaga kewarasan dan menyuburkan kebahagiaan yang tumbuh dari dalam. Yang kedelapan, berpikir positif dan afirmasi diri. Jack Ma pernah ditolak dari 30 pekerjaan berbeda, termasuk saat melamar ke KFC, di mana 23 orang diterima dan hanya dia yang ditolak. Ia juga gagal masuk ke university impiannya berkali-kali. Namun hari ini ia dikenal sebagai pendiri Alibaba, perusahaan e-commerce terbesar di Asia. Dalam salah satu wawancaranya ia berkata, jika kamu belum menyerah, maka kamu masih punya kesempatan. Saya jadi berpikir, kegagalan bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari kedewasaan. Banyak tokoh besar yang kita kagumi hari ini justru ditempa dari penolakan dan kesalahan. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap kurang imajinatif. J.K. Rowling menerima 12 penolakan dari penerbit sebelum Harry Potter akhirnya diterbitkan. Menurut data dari Harvard Business Review, rata-rata pengusaha sukses mengalami kegagalan bisnis 2-3 kali sebelum mencapai titik stabil. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kamu merespon kegagalan dalam hidupmu? Apakah kamu menguburnya dalam kecewa atau menjadikannya batu pijakan untuk melompat lebih tinggi? Berpikir positif dan afirmasi bukan soal menutup mata dari realita, tapi soal memilih sudut pandang yang menguatkan. Ketika kamu berkata pada diri sendiri, aku belajar dari ini, maka kegagalan pun berubah menjadi guru. Saya percaya kamu tidak gagal karena jatuh. Kamu baru benar-benar gagal jika berhenti melangkah. Maka hari ini bisikkan pada dirimu, aku sedang tumbuh, aku sedang ditempa, dan aku layak berhasil. Yang kesembilan, cari bantuan profesional. Beberapa tahun terakhir, tren untuk terbuka terhadap kesehatan mental mulai tumbuh dengan kuat. Di media sosial semakin banyak orang yang berani menceritakan perjuangan batinnya. Layanan konsultasi psikologi berbasis digital juga berkembang pesat. Bahkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan lebih dari 30% pada penggunaan layanan psikolog daring sejak pandemi. Ini menunjukkan bahwa perlahan masyarakat mulai menyadari kita tidak harus kuat sendirian. Saya pernah berbicara dengan seorang yang selama bertahun-tahun menolak ide untuk berkonsultasi dengan profesional. Katanya, saya takut dianggap lemah. Tapi setelah satu sesi konseling, ia menangis bukan karena sakit, tapi karena merasa akhirnya dimengerti tanpa dihakimi. Dan sejak saat itu hidupnya berubah bukan karena semua masalah hilang, tapi karena ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapinya. Hari ini bantuan profesional bukan lagi hal yang tabu, justru itu adalah bentuk keberanian,
berani mengenali luka, dan berani mencari cara untuk pulih? Apakah kamu masih berpegang pada cara lama yang memaksa diri untuk tetap kuat padahal hati sudah retak? Sekarang saatnya berubah arah, manfaatkan tren positif ini, temui mereka yang memang ahli di bidangnya, karena seperti kata seorang bijak, tangan yang menolong bisa datang dari siapa saja, tapi penyembuhan sejati dimulai saat kamu sendiri bersedia membuka pintu. Yang ke-10, syukuri hal-hal kecil. Beberapa waktu lalu, saya sedang duduk di taman pagi-pagi sekali. Udara masih sejuk dan suasana masih sangat tenang. Di depan saya, seekor burung kecil turun ke tanah, mengambil remah roti yang tercecer. Tidak terburu-buru, tidak gelisah, hanya melompat pelan. Lalu terbang kembali ke dahan pohon sambil berkicau. Entah mengapa, saya merasa burung itu sedang bersyukur dengan cara sederhana. Saya jadi diam cukup lama hari itu, memikirkan bahwa hidup bisa terasa lebih ringan kalau kita mulai belajar bersyukur seperti burung kecil itu. Ia tidak mengeluh soal cuaca, tidak menyesali remah yang kecil. Ia hanya hadir, menerima, dan menikmati. Dan saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya sudah cukup bersyukur atas apa yang saya miliki? Atau justru terlalu sibuk menunggu sesuatu yang besar datang? Seperti kata pepatah, rasa syukur mengubah hari biasa menjadi luar biasa. Kamu juga bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya bersyukur atas secangkir kopi hangat, tawa anakmu, atau bahkan udara pagi yang kamu hirup hari ini. Karena kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi dalam hal yang nyaris kamu lewatkan. Ingat, setiap orang sedang memikul sesuatu. Ada yang resah karena tagihan tak kunjung lunas, ada yang bingung memilih antara makan atau ongkos pulang, dan di sisi lain dunia, ada yang cemas karena nilai investasimu turun. Rasa lelah itu berbeda, tapi tetap nyata. Karena seperti kata pepatah, penderitaan seseorang itu sebanding dengan intensitas maknanya. Artinya, sekecil apapun beban itu, kalau menekan hati, tetap layak ditangani dengan kasih dan kesadaran. Maka hari ini izinkan diri kamu bernapas lebih dalam, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari bahwa kamu sudah berjuang sejauh ini dan itu patut dihargai. Kewarasan bukan dicapai dalam sehari, tapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dipilih dengan sadar, satu demi satu. Kalau hari ini kamu masih merasa belum kuat, itu tidak apa-apa. Karena keberanian bukan berarti tidak pernah goyah, tapi tetap memilih melangkah meski gemetar. Jika video ini menyentuh ruang-ruang dalam hidupmu yang mungkin selama ini sunyi, jangan simpan sendiri, bagikan pada teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa sedang butuh dikuatkan. Tekan like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini agar kita terus saling menguatkan langkah demi langkah.